mendengar dan membaca ataupun merenungkan sendiri peristiwa wafat Yesus juga membawa peristiwa yang berahmat. Berarti tidak hanya peristiwa kematian itu yang kita renungkan, tetapi peristiwa hidup, berharganya hidup. Sehingga kiranya Allah dalam kemanusiaan yang seperti kita semua, Allah yang juga berbela rasa kepada kita, dengan sadar tahu dan mau kita menyalibkan Yesus berkali-kali. Dengan kelemahan dan kemanusiaan kita yang rapuh, kita berkali-kali juga sebenarnya telah menyalibkan Yesus. Tetapi berharganya bahwa kiranya kelemahan kita inilah yang ditanggungnya. Sadar tidak sadar, karena kelemahan dan kerapuhan itu yang membuat kita juga dengan sadar berdosa. Sadar bahwa Allah mendekati tetapi kita menjauh. Allah yang berbela rasa adalah Allah yang tahu apa yang kita alami, sehingga hidup kita ini berharga. Maka dengan pengalaman hidup yang berharga itulah salib juga berharga. Peristiwanya 2500 tahun yang lalu terjadi, tetapi tetap relevan dalam hidup kita. Karena satu yang kita alami adalah betapa berharganya kita, betapa mulianya hidup itu, dan akhirnya pun tidak ada kematian karena dosa itu dalam kelemahan tubuh kita, tetapi kemuliaan karena kita berharga di hadapan Allah itulah yang diperjuangkan, sehingga keselamatan jiwa-jiwa itu menjadi tanda rahmat dan hidup yang kita hidupi. Maka kiranya biarkan peristiwa wafat Yesus ini juga membuat hidup kita sendiri semakin berharga. Ternyata menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus itu dibela, bahkan diangkat dan ditebus dengan pengorbanannya yang tiada ternilai. Sehingga dalam situasi hidup kita masing-masing, kita pun juga bisa menyadari dan mengalami bahwa hidup itu diperjuangkan dan sungguh-sungguh berharga. Berharga karena kita menjadi orang-orang yang memiliki tanda kemenangan itu. Berarti peristiwa salib itu peristiwa kemenangan, peristiwa kemuliaan, sampai akhirnya juga peristiwa hidup kita yang juga mulia. Maka mari kita bersama-sama menyadari bahwa kiranya hidup kita ini berharga di hadapan Allah dan juga di hadapan sesama.